Lanjut, Slur. Langsung saja Lin Xiu menjajal untuk mengaktifkan sistem genetiknya. Tapi ternyata, untuk mengaktifkan fitur ini, Lin Xiu harus mencapai level 15. Iya, di prank sistem Slur dia. Tapi ya nggak apa-apa sih, Lin Xiu masih tetap optimis. Itu kan cuma level 15. Bentar lagi pasti ia bisa mencapainya. Dan kini, Yan Tian memuji Lin Xiu. Lin Xiu itu beda banget sekarang. Bahkan zombie yang banyak bisa ia bantai dengan tenang. Auto seneng ya kan si Lin Xiu. Kemudian setelahnya mereka pun lanjut berburu. Dan sekarang, sampailah mereka di batas wilayah untuk para pemula. Ada sebuah rambu di sini, Slur. Bertuliskan bila seniman bela diri pemula dilarang untuk masuk. Lin Xiu kini mikir, apa iya harus masuk aja ya? Lagian sedari tadi Lin Xiu nggak nemu-nemu zombie lagi, Slur. Dan tiba-tiba, dengan nada gemetarnya, Yan Tian memberitahu Lin Xiu, ada ular. Sungguh sial mereka. Belum apa-apa, mereka udah dihadapkan dengan situasi yang mengerikan. Piton kamuflase siap melahap mereka sekarang. Dikarenakan sistem tak bisa menganalisanya. Fix sih, bila piton ini pasti kuat banget. Piton menyerang. Untung saja Lin Xiu dan Yang Tian bisa menghindar, Slur. Dan akhirnya Lin Xiu dan Yan Tian pun lari berlawanan arah. Tapi, tahu sendirilah ya bila MC kita ini memiliki pasif untuk menarik masalah kepadanya. Jadi ya begini, Slur. Entah gimana caranya Piton malah milih ngejar Lin Xiu sekarang. Kini Lin Xiu tengah bersembunyi, Slur. Emang lagi apes atau gimana ya? Baru aja lepas dari Piton, Lin Xiu kini dihadapkan dengan para petualang yang kampret-kampret. Sekarang ini Lin Xiu lagi ditodong, Slur. Mau dirampok dia. Salah seorang petualang pun kini mengambil pedang milik Lin Xiu. Kemudian ia bersiap menebasnya. Tunggu. Lihat itu. Lin Xiu berkata bila mereka semua sekarang dalam bahaya, Slur. Piton sudah mangap, siap melahap mangsa-mangsanya. Orang tadi auto dicaplok, Slur. Langsung ditelan bulet-bulet dia kan. Sekarang para petualang pun bersiap untuk melakukan raid. Melihat orang-orang konyol ini berlaga, dalam hatinya Lin Xiu bergumam. Orang-orang ini padahal hanya seniman bela diri kelas 1. Mereka mau ngelawan Piton yang merupakan kelas 3. Walaupun berhasil, pasti kerugian yang mereka terima pasti akan banyak kan. Makanya, Lin Xiu sekarang jaga jarak aman saja, Slur. Di saat mereka semua telah kacau, nantinya Lin Xiu tinggal merebut pedangnya kembali ya kan. Dan benar semuanya sesuai dengan dugaan Lin Xiu. Satu persatu petualang telah dikalahkan. Tapi walaupun begitu, akhirnya mereka bisa mengalahkan ular kampret ini, Slur. Sekarang, dikarenakan tahu bila Lin Xiu lah orang yang membuat Piton sampai datang kemari, ketua petualang pun menyuruh Lin Xiu untuk membantu menguliti Piton. Kalau nggak mau, ia akan membunuh Lin Xiu. Lah, ogah banget ya kan? Lin Xiu berkata, tenang, aku akan membantu mengulitinya, karena semua itu akan jadi milikku. Mendengar itu, sekarang petualang ini pun jadi emosi. Lancang sekali Lin Xiu, berani-beraninya dia. Matilah. Dengan santuinya Lin Xiu menghindari tebasan-tebasan tadi. Lin Xiu pede banget sekarang. Semua berjalan seperti yang ia bayangkan. Orang ini pasti kekuatannya tinggal sedikit lagi kan. Nyo. Lin Xiu memotong lengan orang kampret ini. Sialan. Bunuh aku kalau berani. Aku berasal dari keluarga Zhang. Lulu, lah kok nantang, Slur dia. Nyawa di ujung tanduk, bukannya tobat malah songong nih orang. Dikira MC takut apa dengan keluarga Zhang?
auto ditebas dia seluruh. Berkat mengalahkannya, kini Lin Shu berhasil mendapatkan 2500 XP. Lin Shu auto naik ke level 7 sekarang. Tak hanya itu, Lin Shu juga mendapatkan kesempatan buat gacha sekali lagi seluruh. Walaupun tadi hampir mokat, ya worth it lah ya kalau hadiahnya kayak gini. Tapi sebelum gacha, Lin Shu mau ngelut dulu ya kan. Ada banyak jerahan yang harus ia rapikan. Lin Shu mengambil core dari Piton. Ia sangat takjub. Ini adalah kali pertamanya ia melihat evolve core secara langsung. Belum lagi dari para petualang tadi, Lin Shu juga dapat 2 core lagi seluruh. Auto cuan ya guys ya. Setelah selesai dengan semua urusannya, Lin Shu sekarang berniat buat balik ke titik awal. Tapi malah kesasar si Lin Shu sekarang seluruh. Ia masuk lebih dalam dan sekarang sudah di depan zona berbahaya. Lin Shu nggak boleh lama-lama di sini. Terlalu bahaya baginya. Dan tiba-tiba, Lin Shu mendengar ada suara seluruh. Kencang pula tuh. Ternyata suara tadi berasal dari monster tingkat 4, macan tutul. Lin Shu harus cabut sekarang. Ia nggak boleh lama-lama di sini. Dan tak lama kemudian malah Lin Shu melihat ada gadis yang datang. Luo Yue. Ia merupakan seniman bela diri tingkat 4. Udahlah cantik, berbakat pula seluruh. Menghadapi macan tutul itu, Luo Yue sangat kalem dan tenang banget. Perlahan tapi pasti Luo Yue menguasai pertarungannya. Macan tutul ini pun kewalahan menghadapi Luo Yue seluruh. Melihat hal itu, ia yakin pasti suatu saat ia akan jadi lebih kuat ketimbang Luo Yue. Dan sekarang, tiba-tiba saja macan yang udah gak berdaya ngeluarin skill pamungkasnya. Sial bagi Luo Yue seluruh. Ia terkena ledakan yang sangat dahsyat. Ia pun terpental dan jatuh ke bawah jurang. Melihatnya, Lin Shu pun gak nyangka. Bisa-bisanya macan tutul yang sekarat itu ngeluarin skill penuhnya. Tapi dengan begitu, bukankah ini adalah kesempatan emas bagi Lin Shu? Makanya sekarang Lin Shu pun perlahan mendekat ke arah macan tutul. Kemudian, di saat Lin Shu ingin nyampah, di belakangnya sekarang ternyata ada seekor macan tutul lain. Sial! Aku lupa bila macan tutul itu dikenal berburu dengan cara berpasangan. Jadi ya lebih baik Lin Shu kabur dulu seluruh. Belum kuat dia kalau harus ngelawan itu. Tapi ya tentu dong, macan tutul nggak bakal ngebiarinnya. Lin Shu kini di tepi jurang. Dikarenakan ia tak punya pilihan lain, Lin Shu pun mau tak mau harus melompat. Untung aja ya kan, di bawah ini ada airnya. Jadi bisa selamat seluruh CMC. Selain itu, sekarang di dekatnya, Lin Shu menemukan Luo Yue juga. Masih pingsan dia sekarang seluruh. Karenanya Lin Shu pun membawanya ke daratan. Lin Shu masih tak menyangka, bagaimana bisa ada cewek secantik ini? Gumam Lin Shu di dalam hatinya seluruh. Dilihat-lihat mungkin umur dari Luo Yue ini ada di sekitar 17 sampai 18-an tahun. Tapi dengan umur segitu, Luo Yue sudah berada di peringkat 4 seniman bela diri. Lin Shu pun berasumsi bila Luo Yue ini pasti berasal dari keluarga yang terkemuka. Kemudian waktu pun berlalu. Kini setelah mancing, Lin Shu pun membakar ikan yang ia dapatkan. Lagi enak-enaknya makan, tiba-tiba Lin Shu ditodong pedang oleh Luo Yue seluruh. Apa yang kau lakukan? Cewek gila, teriak Lin Shu. Luo Yue di sini salah paham seluruh. Ya wajar aja, ada laki-laki di depannya yang gak pakai baju pas Luo Yue baru aja siuman dari pingsannya. Sangat sus bukan? Perlahan Lin Shu pun mencoba jelasin bila dia itu hanya nyelamatin Luo Yue saja. Ia nggak ngapa-ngapain sedari tadi. Jadi nggak enak seluruh si Luo Yue.
Kemudian Lin Su pun menawarkan ikan bakarnya kepada Luoye. Pasti Luoye lapar kan, karena sehabis siuman dari pingsan. Dikarenakan Luoye tak mau makan ikannya, Lin Su menyarankan agar Luoye makan aja. Di sini tidak ada obat buat nyembuhin luka Luoye. Karenanya sekarang mereka pun duduk di sekitar api yang sama. Setelah berkenalan satu sama lain, Luoye menjelaskan, ia itu tak suka hutang budi sama orang. Bila Lin Su menginginkan sesuatu darinya, maka katakan saja. Setelah itu, jadi gak akan ada hutang budi di antara mereka. Kalau Lin Su sampai macam-macam, Luoye bisa saja membunuh Lin Su sekarang. Wanjir, udah ditolong malah galak banget Lur. Maunya apaan sih nih cewek? Kemudian malam pun tiba. Di saat Luoye telah tertidur, sekaranglah waktunya ya guys ya. Lin Su mau gacha. Wheel gacha berputar. Lin Su sekarang memohon agar diberikan hadiah yang bagus. Tapi kelihatannya ia bakal dapat 10.000 aliens coin lagi. Di saat Lin Su lagi ngomel-ngomel kepada sistem, ternyata jarumnya berhenti di jackpot seluruh. Auto sumringahkan dia. Lin Su mendapatkan 1000 birds tribute. Tapi kemudian, ekspresi Lin Su berubah lagi setelah tahu bila skillnya hanya di tingkat patina atau yang paling rendah. Di manhwa ini skill ada beberapa tingkatan, dari mulai patina yang terendah sampai ke berlian yang paling tinggi. Tapi, setelah membaca-baca ternyata skill ini adalah skill bertipe pertumbuhan. Lin Su jadi senang lagi ya kan? Ia berterima kasih pada sistem sekarang. Kemudian, karena sudah dapat skill ini, maka Lin Su pun memutuskan ia tinggal beli tombak aja buat nyokong skillnya. Karenanya sepanjang malam Lin Su tertawa bahagia seluruh. Melihat orang yang di sebelahnya kayak orang gila, Luoye pun kepo. Apa yang kau tertawakan? Tanya Luoye seluruh. Tak lama kemudian Luoye mendengar ada sesuatu yang mendekat ke arah mereka. Lin Su pun juga setuju seluruh. Ada beberapa orang di dekat mereka. Karena nggak mau ambil resiko, Lin Su pun ngajak Luoye buat kabur sekarang. Dan dikarenakan Luoye sekarang hanyalah beban, mau nggak mau Lin Su harus menggendongnya. Dengan cepat Lin Su kabur seluruh. Dan ternyata benar, untung aja mereka cepat kabur tadi. Sekarang ada gerombolan petualang yang menghampiri bekas api unggun dari Lin Su. Fiksi, mereka ada niat jahat seluruh. Di saat pelarian ini, tiba-tiba saja Lin Su dan Luoye malah ketemu sama ular sayap merah tingkat 2. Dikarenakan daya tarung ular ini cuma 670, Lin Su sih pede bisa menang. Luoye pun meminjamkan pedangnya pada Lin Su seluruh. Di saat Lin Su memegang pedangnya, ternyata pedang ini berat banget. Ngeri bukan Luoye? Ia bisa-bisanya pakai pedang yang berat kayak gini. So, sekarang waktunya melawan ular bersayap ya guys ya. Ular ini mulai bergerak. Dikarenakan gerakannya sangat cepat, Lin Su jadi susah buat ngepredik seluruh. Apalagi sekarang kondisinya gelap banget. Untung aja dari kejauhan Luoye memberikan arahan agar Lin Su menebas ke kiri. Kemudian, di saat ular ini maju, dengan arahan Luoye, Lin Su pun berputar menghindari serangan. Kemudian, pedang menembus pala ular bersayap ini. Lin Su senang banget seluruh. Ia bisa ngalahin ular ini. Padahal menurut Luoye, ular ini mah lemah banget. Ia berkata bila bakat dari Lin Su itu memanglah sangat buruk. Langsung kena mental Lin Su seluruh. Lin Su pun melampiaskan kekesalannya kepada ular tadi. Lin Su nantang ular ini buat gigit tangannya seluruh. Dan sesuai orderan ya kan, pala ular lepas dari tubuhnya menggigit tangan Lin Su. Nah loh, mang dasar nih MC Sengklek. Jadi panik sendiri kan dia. Untung aja bisa lepas lur. Ia sangat ceroboh tadi. Seharusnya ia ngecek dulu kan notif dari sistem buat mastiin ular ini hidup apa kagak.
Dikarenakan jengkel, Lin Shu pun memecahkan pala ular ini. Nah, sekarang baru tuh notif sistem muncul seluruh. Lin Shu berhasil ngalahin ular sayap. Di belakang Lin Shu sekarang, Luo Ye hanya bisa nahan ketawanya. Kocak banget kelakuan MC soalnya. Dan tiba-tiba saja Lin Shu sekarang merasakan seluruh tubuhnya jadi panas. Selain itu, ia merasakan gatal-gatal juga. Di sini Luo Ye tahu kalau bisa dari ular sayap itu efeknya seperti afrosidak. Bingung dong dia sekarang, harus gimana ini? Sekarang Lin Shu kehilangan kontrol atas hawa nafsunya. Ia pun auto nubruk Luo Ye. Di saat Lin Shu menciumnya, Luo Ye langsung menggigitnya. Dengan begini, Lin Shu jadi sadar lagi seluruh. Sekarang Luo Ye ngomel-ngomel. Lin Shu hanya cuma bisa minta maaf seluruh. Luo Ye pun menyuruh Lin Shu untuk segera membersihkan dirinya. Noh, ada kolam. Mandi sana. Lin Shu pun langsung ke sana seluruh. Di saat mandi ini, Lin Shu serasa dapat rezeki nomplok. Ia masih tak percaya. Orang seperti dirinya bisa mendapatkan kiss dari orang secantik Luo Ye. Tanpa disadari, Luo Ye yang sedang sendirian kini tengah diincar oleh para petualang yang memburunya. Sekarang, Luo Ye harus menghadapi gerombolan kampret-kampret ini seluruh. Ternyata mereka sudah mengawasi Luo Ye sejak melawan macan tutul. Dengan tubuh yang terluka, Luo Ye malah nekat maju. Jelas dong, hanya butuh dijegal saja Luo Ye auto ambruk seluruh. Kini Luo Ye tak berdaya. Dan kini sang pahlawan pun datang. Dengan pedenya, Lin Shu mulai membongkar informasi dari identitas para kampret bejat ini. Jelas dong, mereka semua heran. Bagaimana bisa orang biasa macam Lin Shu bisa dapat informasi tentang mereka? Apakah jangan-jangan Lin Shu ini adalah orang yang hebat? Zhang Liang pun ketar-ketir jadinya. Ku beri kau waktu 5 detik buat pergi, atau kalian akan mati, ucap Lin Shu. Dikarenakan mengira Lin Shu adalah orang yang bahaya, mereka cabut aja seluruh. Ternyata MC kita ini kalau otaknya dipakai encer juga kan. Luo Ye pun bertanya, bagaimana bisa Lin Shu tahu informasi dari mereka? Tapi gak mungkin kan Lin Shu bilang kalau ia punya sistem. Mending ia alasan aja ya kan. Yang lebih penting mereka harus keluar dari sini terlebih dahulu. Sementara itu, Zhang Liang dan anak buahnya pun baru sadar. Mereka ditipu seluruh. Jika Lin Shu adalah orang hebat, mana mungkin ia malah lari tadi kan? Karenanya auto kesel seluruh si Zhang Liang. Kampret. Beraninya dia. Makanya mereka pun mau ngejar lagi sekarang. Lin Shu dan Luo Ye pasti nggak akan jauh dari area luar. Tapi ternyata Lin Shu udah tahu kalau para kampret tadi bakal berencana nyegat di area luar. Makanya sekarang ia malah ngajak Luo Ye masuk ke dalam area terbatas. Di sini sangat berbahaya. Pasti mereka nggak bakal kesini kan. Dan dengan begitu mereka bisa melewati malam mereka dengan santuy dan syahdu. Kemudian paginya, Lin Shu kaget seluruh karena Luo Ye tertidur nyender kepadanya. Ngeri kan kalau salah paham lagi? Bisa-bisa pala Lin Shu hilang seluruh. Tak lama kemudian Luo Ye pun terbangun. Ia merasakan ada monster yang mendekat. Luo Ye yang sudah mulai fit pun ngajak Lin Shu menghampiri monster tadi. Akan bagus menggunakan monster itu buat latihan Lin Shu seluruh. Duh, perhatian banget sih. Sekarang ini Lin Shu harus menghadapi babi hutan tingkat 2. Berkat arahan Luo Ye ini, sekarang di hari kedua, Lin Shu sudah bisa dengan mudah menghadapi babi hutan tadi seluruh. Sudah 30 kali Lin Shu membantai monster-monster yang ada di dekat sini. Lin Shu sekarang berlevel 9. Semua itu berkat bimbingan Luo Ye. Yang lebih bikin mantep, Luo Ye sama sekali gak minta bagian dari korek yang Lin Shu dapatkan. Orang kaya emang beda seluruh, gak mau receh dia kan. Dan sekarang,
Karena sudah sehat walafiat, Luoye pun mau cabut, Lur. Jelas dong, Lin Su melarangnya. Pastinya para kampret masih menunggu mereka di luar. Tapi Luoye nggak peduli. Lagian, ia nggak mau keluar, Lur. Ia bermaksud mencari macan tutul yang satunya lagi. Mau balas dendam dia. Masalah para kampret itu sih urusan Lin Su yang mau keluar. Sebelum pergi, Luoye berkata, apabila Lin Su nggak jauh lebih kuat saat mereka bertemu kembali, Luoye akan memberinya pelajaran. Dan begitulah mereka pun berpisah, Lur. Kemudian bersambung.